Shen Yixin nona muda tertua dari keluarga Shen. Orang tua ini benar-benar kejam. Kakak, kau akhirnya bangun. Shen Ying adik laki-laki Shen Yixin. Jika kau tiada, bagaimana aku nanti menjelaskan ini kepada ibu dan ayah? Kakak, kapan aku punya adik laki-laki yang manja seperti ini? Kakak, aku tahu bahwa calon iparmu tidak menyukaimu karena gemu dan membatalkan pertunangan. Tapi kamu tidak bisa hanya karena seorang bajingan. Beat sampai matikan. Keluar. Shen Yixin. Aku memberitahumu. Wan Long pemimpin sakti muda dari keluarga Wan. Yang kusukai adalah adik perempuanmu. Shen Xuanxuan nona kedua dari keluarga Shen. Jika kita tidak punya pertunangan ini, dan kau tidak terus-menerus menggangguku, apakah aku akan melirikmu sedikit pun kau yang jelek ini? Aku tidak pernah menyangka bahwa aku sang pendekar pedang suci yang agung akan bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang pecundang tanpa energi internal sedikit pun. Dia tidak hanya gemuk, dia juga idiot yang mabuk cinta. Cepat. Bawa sirip hiu dan kaki babi ini, ginseng dan jamur matsutak. Sajikan semuanya untuk kakakmu. Dia membuat dirinya kelaparan sampai kurus beberapa hari terakhir ini. Dia perlu memulihkan diri dengan benar. Keluar. Kalian semua keluar. Cepat. Kakak sedang patah hati dan suasana hatinya buruk. Semua keluar. Biarkan kakak tenang. Lapisan lemak ini benar-benar merepotkan. Sepertinya, aku harus menurunkan berat badan dulu. Kakak, apa yang kamu lakukan? Boleh terlambat. Ayo pergi. Tuan muda, apakah itu benar-benar Nona Sulung? Dia terlihat benar-benar seperti orang yang berbeda. Kak, aku bekerja keras untuk membesarkanmu agar menjadi gemuk dan mantap. Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi sangat kurus? Ayo pergi. Berhenti main-main. Mari kita menuju ke arena uji coba. Karena pencarian hati pedang di kaki gunung kali ini tidak membuahkan hasil. Mengapa tidak pergi memeriksa arena uji coba? Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang baru. Bagaimana? Para pembantu sudah diatur semua untuk kakak. Hari ini, kita sama sekali tidak boleh membiarkan kakak dipermalukan. Tuan muda kecil, semuanya sudah beres. Bisa diandalkan. Kakak tunggu aku. Ujian hari ini, Shen Jin kepala keluarga Shen. talenta muda peringkat teratas di aliansi. Tuan muda Wan juga akan hadir. Xuang, karena kau sudah menggantikan Shen Yixin dan bertunangan dengan Tuan muda Wan. Hari ini, Shen Xuan nona muda ketiga dari keluarga Shen. kau harus tampil baik di depannya untuk mengamankan aliansi pernikahan ini dengan keluarga Wan. Ya, kepala keluarga. Pemimpin muda keluarga Wal telah tiba. Tuan muda Wan mohon maafkan kami karena tidak menyambutmu lebih awal. Merupakan kehormatan bagi keluarga Shen kami bahwa kau mewakili keluarga Wan di sini hari ini untuk mengamati ujian. Silakan segera duduk. Tuan mudawan ini adalah pria yang terobsesi dengan pemilik aslinya. Kekuatan dalamnya biasa-biasa saja. Dia tidak... Babak pertama ujian keluarga Shen. Uji pedang. Sekarang dimulai. Pilar pedang tidak bertanda. Tidak memenuhi syarat. Sekarang ini, para kultivator sekte pedang di kaki gunung sebenarnya hanya memiliki tingkat kemampuan ini. Biarkan aku mencoba. Bakat tingkat tinggi. Bakat tingkat atas. Shen Yixin, kau selanjutnya. Aku ingin melihat bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri. Karena tidak ada petunjuk dalam mencari hati pedang. Maka biarkan aku terlebih dahulu menggunakan uji coba ini untuk membuktikan kekuatan Nona Sulung Shen yang... Ingat, sebelum kau memahami mengapa kau menghunus pedang, kau tidak boleh menghunus pedang sembarangan. Mungkinkah Shen Yixin ini takut?
Apa cuma kamu yang punya mulut? Sepanjang hari kamu hanya bergosip. Kalau kamu merasa sangat mampu kamu saja yang naik ke sana. Ini hanya uji coba pedang. Satu dahan saja sudah cukup. Batu ujian ini ditempa dari batu langit mendalam, dan kepala keluarga berturut-turut telah mengisinya dengan kekuatan spiritual. Shen Yixin ini pasti sudah gila untuk benar-benar menggunakan ranti untuk ujian pedang. Nona Sulung, adikmu sudah membuat pengaturan. Nanti, saat kau mengayunkan pedangmu ke arah titik yang ditandai, pilar pedang akan memancarkan cahaya merah. Kami akan menilai bakatmu sebagai dasar. Kau tidak akan menjadi yang terakhir. Jangan khawatir kakak, aku adikmu sudah mengatur semuanya untuk No. Shen Yixin, kau harus berhenti melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hindari penghinaan nanti. Kalau begitu kau sebaiknya perhatikan baik-baik. Inilah perbedaan antara kau dan aku. Tidak memenuhi syarat. Kupikir kau sangat mengesankan. Ternyata kau hanya membuat pertunjukan besar untuk semua orang. Apa yang kamu tertawakan? Kakakku belum masuk ke mode. Dia akan mengalahkan kalian semua nanti. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Aku ingin melihat kemampuan macam apa yang sebenarnya dia miliki. Gunung. Gunung itu terbelah dua. Babak kedua ujian. Menantang formasi pedang. Tantangan formasi pedang ini, sejak keluarga Shen kami memulai ujian, belum pernah ada yang berhasil melewati 3 tingkat. Permainan anak-anak. Shen Yixin, mulutmu adalah bagian paling keras kepala dari seluruh tubuhmu. Kau harus mendengarkan kepala keluarga dan menyerah lebih awal, agar nanti tidak. Kau bahkan tidak bisa melewati level pertama, membawa out bagi keluarga Shen kita. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Kura-kura membaca kitab suci. Tingkat pertama, mulai. Aku akan maju duluan. Standar cabang keluarga Shen ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kakak sulung, makan sesuatu yang manis. Jangan buku, jangan khawatir. Itu hanya kesalahan. Aku jamin kamu tidak akan bertindak kecuali kamu mencapai sesuatu yang hebat dan membuat semua orang terkesima dengan satu tindakan. Aku akan pergi. Terima kasih telah mengalah. Ketua Sekte Shen, Nona ketiga Shen, benar-benar sesuai dengan pepatah generasi muda memang tangguh. Keahliannya memang luar biasa. Ya, Langkah kaki berat. Gerakan kaku. Tingkat kedua. Dia tidak akan lolos. omong kosong apa yang kau ucapkan. Nona ketiga sedang berjuang untuk kehormatan keluarga Shen. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengkritik Nona ketiga. Jika aku bisa melewati level pertama, aku bisa melewati level kedua. 3, 2, 1. Nona ketiga Shen kalah. Shen Zuan memenuhi syarat. Suang Xuan, kau tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Kakak sulung, aku hanya mendapat nilai yang memenuhi syarat. Lalu, bagaimana dengan pihak keluarga Wan? Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, aku masih di sini. Bagus, kakak kedua, kau memang tangguh. Orang ini sebenarnya memahami prinsip-prinsip Ki Pedang. Dia agak patut diperhatikan. Sayang sekali, dia juga tidak akan bisa melewati tingkat kedua ini. Tingkat kedua, mulai. Lihat pedangku. Aku menangkapnya. Sebuah celah. Membosankan? Apa yang terjadi? Baru saja. Aku jelas belum mengerahkan kekuatan apapun. Terima kasih atas bimbingannya. Bagus. Bagus, Nona kedua. Benar-benar pantas menjadi junior keluarga Shen. Yang paling menonjol. Ini benar-benar spektakuler. Mama, baik itu penampilannya maupun kemampuannya. Dia adalah yang terbaik di sekte pedang keluarga Shen. Tidak heran, dia bisa memenangkan hati Tuan Muda Wan. Benar-benar layak menjadi Nona kedua Shen. Hari ini,
Aku juga telah menyaksikan apa artinya menjadi anggun dan elegan, lembut namun tegas. Sayang sekali, aku kira dia adalah bakat yang layak dikembangkan. Tapi aku tidak menyangka, dia hanya vas bunga. Sekte pedang keluarga Shen ini, kemampuan semua orang seperti ini, tidak heran telah menurun. Ujian ketiga, mulai. Shen Xuangshuang, luar biasa. Meskipun nona kedua gagal melewati ujian ketiga, berdasarkan kekuatannya, dia sudah menjadi bakat luar biasa di antara generasi muda. Selanjutnya, Shen Yixin. Shen Yixin hanyalah sampah. Dia bahkan tidak bisa mengangkat pedang. Menurutku, kita tidak boleh membuang waktu. Jaga bicaramu. Benar sekali Yixin. Jika kamu menyerah sekarang, aku akan tetap menganggapmu lolos. Maka kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Bagaimana? Tempat terakhir. Aku belum pernah mendengar lelucon selucu ini. Nona sulung Shen. Formasi pedang bukanlah permainan anak-anak. Jika kau tidak hati-hati, kau akan kehilangan nyawamu. Kau tidak perlu mempertaruhkan nyawamu hanya untuk menikahiku. Bagaimanapun juga, aku pasti tidak akan melirikmu lagi. Orang ini berbicara begitu kasar. Katak yang mendambakan daging angsa. Pergi makan lalat. Kakak sulung, kamu bisa melakukannya. Aku percaya padamu. Pelayan Chen, kamu sudah bicara dengan mereka kan? Kamu yakin kakak sulung tidak akan terluka? Jangan khawatir, nona sulung akan... Terjadi pada keluarga Shen sekarang. Uji coba kedua, mulai. Apa keberuntungan kakak sulung ini? Itu terlalu bagus. Dia benar-benar lolos. Ujian pertama tanpa cedera sedikit pun. Maka ujian kedua ini, dia pasti tidak akan lulus. Apa yang sedang terjadi? Kakak, kamu yang terbaik. Biarkan mereka yang meremehkanmu. Semua tahu betapa tangguhnya dirimu. Bagus sekali. Aku kira, nona muda hanya bisa melewati uji coba kedua. Aku tidak menyangka, wasit ini memberikan kelulusan. Sungguh murah hati. Pelayan Chen pasti sudah merencanakan semuanya dengan matang. Terlalu mudah. Tuan Mudawan, bagaimana mungkin? Shen Yixin bahkan tidak menghunus pedangnya, namun hanya mengandalkan energi internal. Dia mampu menahan serangan penjaga formasi pedang. Mustahil. Maka ujian ketiga ini, dia pasti tidak akan lulus. Shen Yixin, bakat tingkat atas. Bagaimana dengan itu? Apakah kau yakin? Shen Yixin, kau pasti curang. Tuan Mudawan, kekuatan macam apa yang dia miliki? Kau seharusnya tahu itu. Kau pasti menyuap para penjaga untuk berhasil melewati ujian. 2 uji coba sudah menjadi batasmu. Sementara 3 uji coba hanyalah pemanasanku. Inilah perbedaan antara kau dan aku. Akui kekalahan dengan lapang dada. Nona kedua Shen. Namun, dilarang memegang pedang seumur hidup. Mari lupakan itu. Melihat kau mengakui kekalahan dan berlutut, aku memaafkanmu. Tuan Mudawan. Ketua Sekte Shen, kalian berdua berkolusi dan curang. Shen Yixin adalah sampah. Bagaimana mungkin dia bisa melewati ketiga ujian itu? Jika aku melaporkan masalah ini kepada pengawas aliansi, keluarga Shen kalian, mungkin tidak akan pernah lagi ada siapapun yang bisa masuk aliansi untuk berkultivasi dan belajar. Selidiki ini, periksa beberapa uji coba sebelumnya, dengan saksama setiap satu persatu. Shen Yixin, tunggu sampai aku menemukan bukti kecuranganmu. Kita lihat saja bagaimana kau masih bisa tersenyum nanti. Ini adalah pavilion 10.000 pedang dari Sekte Pedang Keluarga Shen. Ini hanya dibuka untuk umum, selama uji coba. Sungguh keberuntungan besar, bisa menyaksikannya sekali. Tuan Mudawan, pavilion 10.000 pedang ini menyimpan pedang-pedang berharga dari Sekte Pedang Keluarga Shen. Kepala keluarga berturut-turut, mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam uji coba. Hanya jika mereka bisa mendapatkan pengakuan mereka, barulah mereka bisa memanipulasi pedang-pedang berharga mereka. Kedatanganmu hari ini telah menyebabkan 10.000 pedang ini mengaum. Bagus. Bagus, seperti yang diharapkan dari Xuangshuang, Shen Xuangshuang, memanipulasi 10 pedang. Bagus. Bagus.
Meskipun itu memanipulasi 100 pedang, itu menghasilkan kemunculan 10.000 panah menembus jantung. Ini benar-benar aneh. Tuan Mudawan, kau benar-benar bisa memanipulasi 100 pedang. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Shen Yixin, kenapa kau begitu sinis? Hari ini, selain mempermalukan keluarga Shen, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku mempermalukan keluarga Shen. Kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu benar-benar memperluas wawasanmu. Nona Sulung, ini adalah batu ron. Pegang di tanganmu nanti. Barulah kamu bisa menggunakan pedang. Berikan padaku. Apa sebenarnya yang Nona sulung? Coba lakukan. Pedang datanglah. Ini adalah 10.000 pedang kembali ke asal. Pelayan Chen, dari mana kamu mendapatkan batu roh itu? Kekuatannya, ini sangat besar. Ini, aku juga tidak tahu. 10.000 pedang kembali ke asal. Bagaimana ini mungkin? Shen Yixin sebenarnya hanya menggunakan satu jari untuk memanggil 10.000 pedang kembali ke asal. Ini tidak mungkin. Sejak zaman kuno, di antara keluarga-keluarga sekte pedang, satu-satunya yang mampu memanggil 10.000 pedang kembali ke asal adalah pendekar pedang suci Mi Eksu. Bakat Shen Yixin biasa-biasa saja. Dia pasti curang. Patriark Shen, keluarga kalian dianggap sekte pedang keluarga Shen yang memiliki warisan terpanjang. Namun disiplin keluarga ini tidak ada yang istimewa, bukan? Penjaga, tangkap dia untukku. Geledah dia dengan saksama. Ketua sekte, bahkan seseorang tanpa kekuatan spiritual apapun, dengan menggunakan batu ron, bisa dengan mudah menggunakan pedang. Ketua sekte Shen, Nona muda sulung Seng memang telah curang. Kali ini, dia tertangkap basah. Batu roh ada di saku. Aku sama sekali tidak curang. Mencoreng disiplin keluarga, dan kamu masih berani membantah. Keluarga Shen kita tidak memiliki keturunan sepertimu. Penjaga, putuskan urat di tangannya, mencegahnya untuk bisa menggunakan pedang lagi. Jika kamu tidak memanfaatkan kelemahan cabang pertama kami, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian menindas kakakku. Patriark, seseorang harus menanggung konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Kecurangan itu, akulah yang melakukannya. Nah, aku sama sekali tidak curang. Kau hanya perlu jelaskan dengan jelas kepada mereka. Kakak, sebelum ibu dan ayah pergi, aku berjanji pada mereka bahwa aku akan menjagamu dengan baik. Jangan khawatir adik kecil, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Ini pertama kalinya seseorang bersedia mengambil risiko cedera pada diri sendiri hanya untuk melindungiku. Tuan muda keluarga Shen, kau harus memikirkan ini baik-baik. Kau baru berusia 7 tahun. Mulai sekarang di sekte pedang keluarga Shen, kau akan menjadi cacat. Berhenti membuang-buang kata. Kalau mau melakukannya, lakukan saja. Aku tuan mudamu, tidak aku. Ambil tindakan. Kakak, tunggu sampai aku pulih dari sakitku. Aku pasti akan terus melindungimu. Bergerak, aku tidak bisa bergerak lagi. Orang tua, jika aku punya kekuatan untuk membuktikannya, aku tidak perlu menipu sama sekali. Lalu apa yang terjadi pada saudaraku hari ini? Bisakah itu dihapus sepenuhnya? Hanya kau, Shen Yixin. Jika kau ingin mencari mati, maka aku tidak keberatan mengantarmu pergi. Kau terlalu lemah, kau tidak cukup baik. Sombong dan angkuh. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Kau terlalu tua, dan kau juga tidak cukup baik. Aku ingin menantangnya. Kau ingin menantangku? Shen Yixin, apa kamu gila? Tuan Muda Wan adalah aliansi sekte pedang, peringkat nomor 1. Jika kamu menolak untuk bertobat, aku tidak akan bisa melindungimu. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Wan. Kakak sulung, Wan Long itu adalah yang terkuat di aliansi. Jangan kita naik ke sana hanya untuk dipukuli sia-sia. Jangan khawatir, yang akan menderita bukan kakak perempuanmu. Jadi, Tuan Muda Wan tidak akan berani Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. The film was translated and narrated by N Media. Kau tidak menggunakan pedang. berurusan denganmu. Aku tidak butuh. Kau berani mengejakku. Kau mencari mati. Hanya dengan sedikit kemampuan ini yang kau miliki,
Apakah kau pantas disebut yang nomor 1 di aliansi Sekte Pedang? Sepertinya aliansi Sekte Pedang masih terlalu lemah. Shen Yixin ini, teknik gerakan macam apa yang dia gunakan? Penilaian aliansi. Tuan Muda Wan yang menduduki peringkat pertama, diperlakukan seperti anjing petarung. Aku akan membunuhmu. Tidak, serangan pedang Tuan Muda Wan ini adalah teknik rahasia keluarga Wan. Shen Yixin ingin menangkap bilah tajam dengan tangan kosongnya. Dia pasti akan mati. Tuan Muda Wan yang menduduki peringkat pertama dalam penilaian aliansi tahun lalu, ternyata dikalahkan oleh Shen Yixin. Sampah itu. Kakak sulung, kamu baik-baik saja. Dia bahkan tidak menyentuh selai rambutku pun. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Orang tua, aku sekarang telah membuktikan kekuatanku. Bisakah aku membawa saudaraku dan pergi sekarang? Kamu sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Sudah kubilang sejak lama, kekuatan kakak sulungku luar biasa. Beritahu si Anu itu, Tuan Muda Wan untuk segera lari. Kakak sulung ayo pergi. Hentikan. Gu Yan Patriark Sekte Pedang Gu. Wan Fei seorang murid dari keluarga Gu. Xiulong seorang murid dari keluarga Gu. Wu Bai seorang murid dari keluarga Gu. Ujian ini menyangkut pemilihan untuk kuota berkultivasi di aliansi Sekte Pedang. Bagaimana keluarga Guku bisa dikecualikan? Kekuatan itu barusan. Apakah itu kau? Jadi ini adalah kebodohan murni 24 karat. Sekte Pedang keluarga Gu. Guian, salam Tuan Muda Wan. Mohon maafkan kekasaranku. Keluarga Gu, bukankah garis keturunan Sekte Pedang Ortodoks adalah keluarga Shenmu? Dari mana dia muncul? Kakak sulung, apa kau lupa? William itu sama seperti ayah. Dulu adalah murid junior keluarga kita. Karena bakatnya biasa-biasa saja, dia tidak dihargai oleh leluhur bela diri. Mengembangkan dia jahat, berniat mencuri manual pedang. Akibatnya dia ditangkap oleh guru dan diusir dari sekte. Kemudian, dia mendirikan sekte pedang keluarga Gu. Sekarang dia adalah milik keluarga Shen kita, musuh bebuyutan terbesar. Seorang murid yang dipermalukan, yang mengkhianati sekte, telah kembali untuk menantang kita lagi. Plot semacam ini adalah sesuatu yang juga kebetulan aku temui. Aku hanya perlu turun gunung untuk mencari hati pedang. Sekarang ada keluarga Shen dan keluarga Gu. Kenapa ada begitu banyak masalah merepotkan? Guian, hari ini adalah hari penilaian internal Sekte Pedang keluarga Shen kita. Penilaian internal. Apa yang kamu lakukan di sini? Hari ini aku mendengar bahwa selama penilaian aliansi tahun lalu, Tuan Muda Wan yang menduduki peringkat pertama juga hadir. Jadi saya ingin datang dan membiarkan aliansi menyaksikan kekuatan sekolah pedang keluarga Gu saya. Menilai dari perkataanmu, kamu di sini untuk menantang kami. Tantangan. Kakak senior, Anda berpikir terlalu sederhana. Berhenti bertele-tele, luruskan lidahmu, dan bicara dengan jelas. Sungguh sombong, Xian Jian. Sejak saya diusir dari sekte oleh guru, saya tidak memiliki ikatan atau sentimen tersisa dengan sekolah pedang keluarga Shen. Saya di sini hari ini justru untuk memusnahkan keluarga Shen. Di sini dan sekarang. Mulai sekarang ketika sekolah pedang disebutkan, orang-orang di seluruh dunia hanya akan tahu sekolah pedang keluarga Gu. Akan mengetahuinya, tetapi bukan keluarga Shen Anda. Kau bermimpi di siang bolong. Hayalan belaka. Patriark, bajingan sombong ini, hari ini, telah menunjukkan rasa tidak hormat yang besar kepada keluarga Shen kita. Kita harus sekarang juga mencabutnya sampai tuntas. Xian Jian, lihatlah keadaan menyedihkanmu. Apakah keluarga Shen Anda benar-benar telah direduksi menjadi hanya wanita yang mengurus rumah tangga? Jika Anda bersedia menyerahkan manual pedang leluhur, saya bisa mengizinkan putri keluarga Shen ini untuk menjaga mayat tetap utuh. Serahkan manual pedang itu, Patriark ini. Selama manual pedang ada di sini, sekte pedang akan tetap ada. Manual pedang sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang jahat. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kita sama sekali tidak boleh kalah. Dia menginginkan manual pedang itu. Nah, orang ini tampak bertekad untuk menghancurkan fondasi berusia sahabat keluarga Shen. Jadi itu rencana jahat yang dia susun. Kakak sulung, jangan khawatir, aku akan melindungimu dengan baik. Kau pengkhianat besar, jangan pernah berpikir untuk mencuri manual pedang keluarga kita. Shen Jian, lihatlah seluruh keluargamu di sini. Entah wanita atau anak-anak kecil yang belum dewasa. Saya pikir tidak perlu saya bertindak. Keluarga Shen Anda mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri. Bukankah kau lahir dari seorang wanita? Wanita memang berlidah tajam. Jadi kenapa sekolah pedang selalu mengandalkan kekuatan untuk berbicara? Kontrak hidup dan mati ini setelah ditandatangani tidak dapat diubah lagi. Jika Anda punya nyali, Anda tanda tangani. Sepertinya, hari ini aku tidak akan bisa menemukan hati pedang yang guru bicarakan. Urusan orang lain, lebih baik jangan terlalu ikut campur. Pertarungan dan pembunuhan semacam ini masih belum terlalu cocok untuk kita. Aku akan melakukannya. Shuang, tunggu sebentar. Sebagai kepala keluarga Shen,
Tentu saja aku yang harus menandatangani hidup dan mati mereka. Aku akan membayar harganya. Saya tidak menyangka Anda masih akan menjadi orang yang menghargai kesetiaan. Baiklah, saya akan mengabulkan. Ya, jangan memohon padanya. Mereka hanyalah beberapa faksi yang tidak penting. Putri Anda akan pergi dan menghadapi mereka. Lakukan, Xiulong. Saya menghabiskan banyak uang. Saya tidak mempekerjakan Anda hanya untuk mempermalukan saya. Bos Gu harap tenang. Xian Suang-Suang ini sangat tangguh. Kenapa namanya tidak ada di daftar peringkat seni bela diri? Kakak Sulung, konvensi seni bela diri tahun ini belum dimulai. Daftar peringkat belum diperbarui. Konvensi seni bela diri. Jadi bagaimana jika itu diadakan? Keluarga Shen Anda, seluruh keluarga yang tua, lemah, sakit, dan cacat, itu sama sekali tidak mungkin untuk memiliki seorang master yang bisa masuk daftar. Guyan, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu sombong. Hati-hati nanti, agar kau tidak dipermalukan dengan parah. Kurasa dia sangat masuk akal. Lihat, bukankah dia akan kalah? Kakak kedua, hati-hati. Apa gunanya berhati-hati? Kalah berarti kalah. Berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Kau Nona muda kedua Shen, jika kamu bergerak sekarang, kamu akan kehilangan penglihatanmu. kakak kedua. Keluarga Shenmu, semua yang hadir, mereka yang belum memasuki arena, majulah bersama untuk menyelamatkanku dari kesulitan menghadapi kalian satu persatu dan membuang waktuku. Kau Xiulong yang sembrono. Terima jurus ini. Suang-Suang, tunggu, kamu bukan tandingannya. Patriark, kau sudah menandatangani perjanjian hidup dan mati. Jika kau tidak menyerah, aku khawatir kau akan kehilangan nyawamu di sini. Tapi jika kita menyerah, maka manual pedang kita harus diserahkan kepada para penjahat itu. Kekalahan sudah pasti. Aku benar-benar tidak tahu apa yang anggota keluarga Shenmu masih perjuangkan. Benarkah? Apakah benar keluarga Shen kita benar-benar tidak memiliki kemungkinan untuk menang? Ya, kecuali lelaki tua itu Shen Jin bisa membawa bala bantuan seperti aku. Kakak Sulung, tenang saja. Patriark, Xian Jin, aku memberitahumu. Mulai sekarang, aku Wan Lam dan Xian Suang-Suang memutuskan pertunangan. Kita tidak ada hubungannya lagi satu sama lain. Wan Long, beraninya kau mempermainkan keluarga Shen kita. Aku sedang mempermainkanmu. Keluarga Shen kalian sudah merosot. Manual pedang juga akan jatuh ke tangan keluarga Gu. Tentu saja aku harus meninggalkan kegelapan dan mencari terang. Hanya dengan cara ini, aku bisa mendapatkan The film manual was pedang keluarga Shen translated kalian. and narrated Wan Long. by M Media. Aku tidak pernah menyangka kau juga seorang oportunis penjilat. Sebelumnya aku Xian Shuang buta untuk menyetujui pertunangan ini denganmu. Mulai hari ini, ikatan kasih sayang dan kesetiaan kita putus. Kalian berdua, mengapa repot-repot marah karena hal semacam ini? Bajingan oportunis. Jangan salah paham. Keluarga Shen Anda yang besar sebenarnya perlu mengandalkan Tuan Mudawan orang luar untuk maju. Benar-benar hancur total. Sangat konyol. Saya pikir Anda seharusnya menyerahkan saja manual pedang leluhur untuk menyelamatkan saya dari masalah melakukannya sendiri. Kalian berdua geledah mereka. jangan pernah memikirkannya. Bocah kecil, mengapa kamu ikut campur? Apa kamu pikir ini permainan anak-anak? Kak, aku tahu. Tapi aku tidak tahan dengan orang-orang jahat ini mengintimidasi keluarga Shen kita seperti ini. Keluarga Shen kami, bocah kecil. Apa aku perlu mengingatkanmu bahwa anggota keluarga Shen ini barusan mereka bahkan ingin melukaimu? Ya, itu bukan hal yang sama. Melakukan kesalahan berarti dihukum. Itu adalah aturan keluarga. Tapi keluarga Shen tidak boleh hancur. Ini adalah keinginan ayah dan ibu. Prinsip-prinsip yang diajarkan kepadaku sebelumnya. Mereka hanya sepenting itu. Karena keluarga Shen, bukan hanya aku. Ini kakak perempuanku. Ini ayah dan ibuku. Ini sakti pedang keluarga Shen. Keluarga Shen milik semua orang. Karena aku sudah berjanji pada ayah dan ibu untuk melindungi keluarga Shen dengan baik. Hanya dengan melindungi keluarga Shen dengan baik, baru aku bisa benar-benar melindungimu. Usiamu belum terlihat masalah sebelumnya. Serangan ini menyerang kesombongan dan keangkuhanmu. Serangan ini menyerang ucapan sembronomu. Serangan ini menyerang pengabaianmu terhadap kontrak. Teknik ini adalah orang yang dulunya penyelamat hidup kita saat itu. Kamu mengenaliku. Bagaimana denganmu? Matamu pasti buta karena kesombongan.
Dia hanyalah sampah terkenal keluarga Shen. Beraninya kau membandingkannya dengan penyelamat kita saat itu. Aku sarankan kau berhenti berpura-pura. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ziulong peringkat ke-8 di papan peringkat. Benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah kakak sulung benar-benar tidak curang? Dia hanya menyembunyikan kekuatannya. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin sekuat ini. Aku tidak percaya. Ziulong, naiklah dan jatuhkan dia. Kakak, bagaimana dia punya 4 pedang? Aturan kompetisi menyatakan bahwa setiap orang hanya boleh membawa 1 pedang ke ring. Dia curang. Itu adalah Sword Ki. 4 pedang ilahi penjuru terwujud dari Sword Ki, seperti yang diharapkan dari peringkat. Seorang master peringkat ke-8. Dia benar-benar bisa mewujudkan 3 aliran Sword Ki. Orang yang saya undang adalah Ziulong yang terkenal. Di antara anggota sekolah pedang di dunia, mereka yang bisa memanifestasikan ki pedang sudah sedikit dan jarang. 3 aliran ki pedang ini adalah surat perintah kematian Anda hari ini. Ini merepotkan sekarang. Sword Ki tidak dapat diprediksi. Membunuh secara tak terlihat. Shen Yixin jelas bukan tandingannya. Ziulong benar-benar bisa memanifestasikan 3 aliran ki pedang. Kakak, kau telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Namun kau hampir tidak bisa memanifestasikan 1 aliran dasar. Tinggal sedikit lagi. Kakak sulung pasti akan kalah kali ini. Seseorang dari sekte pedang, bahkan belajar dari sekte teknik. Orang-orang tua buta yang mistis dan mengoceh itu. Bersiaplah untuk mati. Langit dan bumi berubah secara dramatis. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Kau benar-benar mempraktikkan ilmu hitam. Ini adalah Sword Spirit. Ini adalah roh pedang yang tercatat dalam manual pedang. Semua generasi sebelumnya dari kepala keluarga Shen kita telah diturunkan dari mulut ke mulut. Sepanjang sejarah, hanya 4 Grandmaster dan Sang Santo Pedang, Mei Oxu bisa melakukan ini. Aku tidak pernah menyangka gadis Shen Yixin itu. Sekte pedang keluarga Shen kita memiliki harapan sekarang. Aku tidak pernah menyangka bahwa pengemis kecil dari dulu itu akan benar-benar menjadi peringkat ke-8 dalam daftar seni bela diri. Seorang master. Pamer dan menipu orang lain. Lihat saja, aku akan menghabisimu sekarang juga. Kau benar-benar mempraktikkan ilmu hitam. Apa kau tidak takut pembalasan ilahi? Praktisi ilmu hitam memang seharusnya menderita pembalasan ilahi. Namun, apa yang kupanggil adalah roh pedang. Tidak mungkin. Sebuah Sword Spirit adalah kemampuan tingkat Grandmaster. Hanya master dari sekte pedang yang bisa memanggilnya. Aku telah berkultivasi sejak kecil selama 30 tahun. Namun aku masih belum memahami misteri mendalamnya. Bagaimana bisa kau bakat biasa dengan bakat yang biasa-biasa saja? Mungkin mencapai ini. Aku ingat bahwa Santo Pedang Mei Oxu juga memiliki kemampuan ini, bukan? Kau ini apa? Apa kau layak disebutkan bersama masterku yang terhormat, sang pendekar pedang suci Mei Oxu? Mengingat rasa hormatmu pada Santo Pedang, aku akan mengampuni nyawamu. Terimalah jurus ini. Kamu ketakutan. Ini hanya memar kecil. Cukup oleskan salep saat kamu kembali dan kamu akan baik-baik saja. Aku tidak takut. Kakak sulung adalah orang terkuat di dunia. Maka mulai sekarang, orang terkuat di dunia akan melindungimu. Apakah kau benar-benar Shen Yixin? Aku adalah kakak perempuan Shen Ying. Jika bukan Shen Yixin, lalu siapa lagi aku? Mengenai urusan keluarga Shen, aku akan membuat pengaturan sendiri nanti. Bawa dia turun dulu. Cari dokter yang bagus. Tidak, aku ingin tetap di sini dan menyemangati kakak sulung. Baiklah, kalau begitu tunggu dan lihat saja. Putri sulung keluarga Shen yang tidak berguna. Benar-benar mengalahkan yang menduduki peringkat ke-8 di peringkat seni bela diri Ziulong. Kalau begitu saya hanya bisa membiarkan Anda bergerak. Tolong jangan mengecewakan saya. Tentu saja. Siapa orang ini? Mengapa semua orang begitu terkejut dengannya? Kakak sulung, itu adalah murid senior Guyan. Wu Bai, memamerkan pedang ganda. Kakak sulung jangan takut. Aku akan melindungimu. Aku sudah bilang, aku akan melindungimu mulai sekarang. Apa? Kamu tidak percaya pada Bunuh wanita. Ini yang tidak tahu tempatnya. Mengapa jurus ini begitu familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kamu masih belum membuat kemajuan apapun. Bahkan angin telapak tangan yang kupukulkan dengan santai membutuhkanmu untuk melawan dengan segenap kekuatanmu. Pedang kembar milikmu ini tidak mungkin untukku. Gunakan untuk menggaruk gatal, bukan?
Anda masih berbicara keras bahkan menghadapi kematian. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang pantas. Mari kita lihat apakah kamu masih berani menindas orang lain mengandalkan kekuatanmu. Wu Bai, gunakan semua kemampuanmu. Bunuh dia untukku. Aku tidak pernah membayangkan pengemis kecil dari dulu itu akan benar-benar menjadi kultivator jahat. Manual pedang yang kuberikan padanya dulu benar-benar sia-sia. Hanya seorang wanita lemah belaka. Menyerahlah sekarang. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Shen Yixin, apakah Anda mendengar itu? Meskipun kultivasi jahat mengambil jalan yang tidak ortodoks dan sangat berbahaya, setelah terbentuk, itu bukan sesuatu yang murid sekolah pedang biasa bisa hadapi. Berhenti melawan. Jika aku mengumpulkan energi pedang paling murni di sini, aku bertanya-tanya, apakah cabang ini bisa menahannya? Mari kita coba. Karena kau menolak kultivasimu, aku akan melumpuhkan. Agar kau tidak membawa bencana ke dunia. Kau adalah sang santo pedang Mei. Orang jahatnya jatuh. Kakak suruh menang. Tidak. Tidak mungkin. Itu Wu Bai. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani datang lagi, keluarga gurumu yang akan musnah. Kakak sulung kerja bagus. Kakak, aku tahu kau yang terbaik. Yexia, aku tidak pernah menyangka kau memiliki kekuatan seperti itu. Kau telah melestarikan sekte pedang keluarga Shen. Berlatih kultivasi dan permainan pedang di gunung sebelumnya. Aku sepertinya belum pernah merasakan perasaan senyaman ini. Jadi, beginilah rasanya dihargai. Sepertinya cukup bagus. Orang tua, sekarang kau percaya? Aku tidak curangkan. Tentu saja tidak. Itu semua hanya omong kosong yang disebarkan oleh orang lain. Aku juga percaya apa yang dikatakan orang lain. Tuan Mudawan. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Nasib keluarga Shen kalian sudah hancur. Fakta bahwa kau menang hari ini adalah keberuntungan murni mengerti. Kalian semua harus menjaga diri sendiri. Aliansi terkuat apa? Menurut pendapatku, bahkan satu jari Yixin pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Yexia, harapan sekte pedang keluarga Shen kita. Mulai sekarang, semuanya sepenuhnya bergantung padamu. Yexia, ada satu hal lagi yang ingin aku mintakan bantuanmu. Ini adalah undangan untuk pelatihan kultivasi di aliansi sekte pedang. Hanya dengan memasuki aliansi untuk pelatihan dan lulus penilaian, keluarga Shen kita mulai sekarang bisa mendapatkan pijakan di dalam aliansi. Aku tidak tertarik. Ini, Ayo pergi, kita akan kembali. Dengarkan kakak sulung. Aku juga berpikir kakak sulung harus istirahat dengan baik. Hari ini, kau menjadi cukup kurus karena kelelahan lagi. mengapa kau belum cepat meminta maaf kepada Yixia? Kakak sulung, aku salah. Dulu aku yang gagal mengenali bakat besar. Aku telah sangat menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Aku minta maaf. Biarkan saja. Aku malas berdebat. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kau membawa up bagi keluarga Shen selama lebih dari 1 dekade. Bukankah hanya karena kau sedikit mengesankan hari ini? Di masa depan, aku pasti akan melampauimu juga. Kau tidak diizinkan berbicara buruk tentang kakak sulungku. Hal-hal di masa depan. Siapa yang bisa memastikan? Yang ku tahu sekarang adalah orang yang ngurus kualifikasi untuk aliansi adalah kakak perempuanku, bukan kamu. Dasar bocah nakal. Patwir, sudah ku bilang sejak lama bahwa kakak perempuanku sangat cakap. Sekarang kamu mengakui bahwa kamu kurang pandangan ke depan sebelumnya kan? Leluhur kecilku, kakak perempuanmu, jelas merupakan harapan keluarga Shen kita. Selama dia bisa masuk penilaian aliansi, dia pasti akan mampu meraih hadiah utama. Tentu saja, kakak perempuanku tunjukkan pada mereka apa yang kamu miliki. Ya kakak sulung, silakan pergi. Aku dengar tahun ini di aliansi sekte pedang. Selama periode kultivasi, pemimpin aliansi Moju akan hadir secara pribadi dan mengajarkan teknik pedang. Itu Moju sang dewa pedang. Si Moshu itu, jelas kekuatan kemampuan pedangnya jauh di bawahku, namun dia sudah memahami hati pedang. Menembus tahap akhir, dia bisa melepaskan serangan pedang King Di. Jika aku bisa meminta bimbingannya, mungkin aku bisa memahami hati pedang. Kakak perempuanku, bagaimana? Kamu juga cukup tergoda kan? Baiklah, aku akan pergi. Minggir-minggir.
Apa yang terjadi? Bukankah itu junior terkuat dari sekte pedang keluarga Shen, Shen Xuangshuan? Aku dengar dia tidak mendapatkan kualifikasi kultivasi dari aliansi sekte pedang kali ini. Dia tanpa malu-malu datang ke sini untuk menjadi murid pendamping Shen Yixin. Aku tidak pernah menyangka mantan nona kedua Shen akan jatuh ke keadaan seperti itu. Bukankah ini Shen Xuangshuan? Mengapa kau dipukuli seperti ini? Ada apa? Melihat kekasih lamamu membuat hatimu sakit. Bagaimana mungkin? Aku sudah lama memutuskan semua ikatan dengan keluarga Shen yang sedang merosot. Aku sebelumnya salah mengira mata ikanmu sebagai mutiara. Itulah sebabnya aku mencari pernikahan dengan keluarga Shenmu, keluargawan kami, dan keluarga Ye, Pau dan aku. Inilah yang disebut pasangan yang sempurna. Kalian berdua tidak perlu berdiri di sini dan mengejekku. Yi Juking, sampah yang kubuang, yang kau anggap sebagai harta. Orang macam apa Wan Long ini? Kau akan tahu nanti. Shen Xuangshuan, apa yang kau katakan? Tuan Muda Wan, tidak perlu marah karena dia penjaga. Terus pukul. Yi Juking, jangan kira aku tidak tahu. Rencana apa yang sedang kau susun? Kau ingin menggunakan kami untuk mengancam Shen Yixin. Sayangnya kau salah perhitungan. Shen Yixin dan aku adalah musuh bebuyutan. Dia tidak akan datang. Begitukah? Lalu bagaimana jika aku mengatakan bahwa nona kedua Shen membawa tuan muda dari cabang sampingan keluarga Shen dan bersama-sama mereka mencuri manual pedang rahasia keluarga kami dan harus melumpuhkan seni bela diri mereka sendiri sebagai penebusan dosa? Kau bicara omong kosong. Kakak Xuan, aku tidak mencurinya. Yi Juking, semua orang di sekte pedang dunia tahu. Manual pedang yang dikultivasi oleh sekte pedang keluarga Shenku adalah manual pedang paling kuno dan ortodoks. Manual rusak keluarga Yimu. Aku bahkan tidak akan melihatnya. Diam. Ini adalah aliansi sekte pedang tempat keluarga Yiku memimpin. Apakah giliranmu untuk menyala? Penjaga, lumpuhkan energi internal mereka. Lepaskan mereka. Seperti yang diharapkan, kamu memakan umpan. Shen Yixin, aku tidak butuh belas kasihanmu. Yi Juking ini sengaja mengincarku karena masalah yang menyangkut Wan Long. Aku sama sekali tidak bersalah dan aku tidak takut dengan penyelidikan mereka. Jika kau benar-benar peduli pada keluarga Shen, kau seharusnya tidak ikut campur denganku. Kau seharusnya memprioritaskan melindungi keluarga Shen. Aku bilang nona kedua Shen dari seluruh dirimu. Hal yang paling keras pasti mulutmu kan? Lupakan saja, aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Meskipun ada beberapa. Ada banyak keluhan di antara kita. Tapi mengingat bahwa kau mencoba melindungi keluarga Shen, aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Shen Yixin, apa yang kau lakukan? Berhenti main-main. Nona Su King, kepala keluarga Yahmu dan aku adalah kenalan lama. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, aku menyarankanmu untuk memperlakukanku dan semua orang dari keluarga Shen dengan lebih hormat. Kakak ini sudah keterlaluan. Kepala keluarga mereka berusia 124 tahun. Shen Yixin, berhentilah pamer dan menipu orang. Kau seharusnya memanggil kepala keluarga Ye, kakek buyut sekarang. Memang kenalan lama. Kau tidak percaya padaku. Jika kau tidak percaya padaku, panggil orang tua Ye keluar. Dia masih berutang 3 sentilan di dahi padaku. Shen Yixin, aku awalnya mengira kamu hanyalah bodoh dan tidak kompeten. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu sombong. Seseorang yang tanpa kebajikan dan bakat sepertimu. Bahkan jika kamu mendapatkan kualifikasi, kamu tidak layak untuk kultivasi. Usir dia. Orang tua ya curang saat minum. Dan benar saja keturunan yang dia besarkan. Tingkah laku keluarga mereka sama buruk dan tidak tertahankan. Shen Yixin, kau mencari mati. The film was Omong kosong. translated and narrated by M Media. Tuan kedua Ye, paman kedua Ye Suki. Sesi kultivasi alianse sudah dekat. Mengapa kalian semua junior membuat masalah di sini? Tuan muda kedua Yi, ini adalah kesalahan kami. Aku mewakili keluarga Shen dan meminta maaf kepadamu atas nama Shen Yixin. Zhu King, apa yang sedang terjadi? Paman kedua, orang gila ini mengaku kenalan lama kakak. Aku tidak tahan dia mempermalukan kakak sekejam itu. Itulah sebabnya aku bertindak untuk memberinya pelajaran. Apakah itu benar? Keluarga Shen hanyalah klan pedang kelas 3. Namun mereka telah menghasilkan seorang anak keras kepala dengan mulut sebesar itu. Hari ini kau harus berlutut dan meminta maaf atas apa yang kau katakan. Berlutut. Betapa lucunya. Orang tua, bukankah klan pedangmu memiliki penilaian menghunus pedang? Kalau begitu mari kita bicara dengan kekuatan. Siapapun yang kalah berlutut. Kau keluarga Shen kelas 3. Seorang junior yang tidak dikenal. Berani bicara tentang kekuatan denganku. Jika aku tidak bisa melakukannya,
Bagaimana dengan seluruh keluarga Shen? Jika aku kalah dalam menghunus pedang, maka aku akan berkemas dan segera pergi. Mulai sekarang, keturunan keluarga Shenku tidak akan lagi berpartisipasi dalam aliansi klan pedang. Tidak mungkin, Tuan Muda kedua Ye, Shen Yixin. Dia selalu suka bercanda. Kau tidak bisa menganggap serius perkataannya. Aku meminta maaf kepadamu atas namanya. Mohon maafkan dia. Apa kau bilang? Kau ingin menarik pedang Oxue milik pendekar pedang suci Mei Oxue. Tepat sekali, jika aku berhasil menghunus pedang, keluarga Yemo akan memberikan posisi direktur aliansi kepada keluarga Shenku. Bagaimana, Shen Yixin? Kau Benar-benar tak kenal takut seperti anak sapi yang baru lahir. Hari terakhir penilaian, aku akan menunggumu di sini. Jangan berani-berani tidak datang. Kakakku tidak takut padamu. Kakak berapa peluangmu untuk berhasil? Hanya 10%. Tidak apa-apa kakek patriar. Hidup ini tahu sudah hampir berakhir. hanya satu jari. Shen Yixin, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu. Masalah ini sangat penting. Jangan hancurkan masa depan klan pedang keluarga Shen kita. Jangan khawatir. Masa depan klan pedang keluarga Shen sangat cerah sehingga kau tidak akan bisa tidur. Jangan khawatir kakak Swan. Kakakku bilang satu jari. Mungkinkah Shen Yixin benar-benar bisa menarik pedang Osu? Hari penilaian aliansi. Bukankah ini nona muda dari keluarga Shen yang baru beberapa hari lalu bicara besar? Kenapa kau tidak membawa barang-barangmu? Yang kalah harus angkat koper untuk lunas sini. Tapi yang mungkin akan keluar dari sini hari ini mungkin adalah keluarga Yamo. Kau Ketua Yi tidak ada di sini hari ini. Aku yang akan bertanggung jawab atas penilaian ini. Nona Shen, apa kau masih ingat taruhan di antara kita? tentu saja. Aku harap keluarga Yamo akan menepati taruhan ini. Apa kamu dengar itu? Kakakku bilang untuk menghormati taruhan. Konferensi penilaian aliansi klan pedang sekarang dimulai. Mohon semua siswa maju berurutan dan tunjukkan kemampuan kalian untuk menggoyangkan pedang Oxue atau menarik pedang Oxue. Keduanya akan dianggap lulus penilaian. Ini adalah pendekar pedang suci, pedang Mei Oxue. Memang melihatnya sekali lebih baik daripada mendengarnya 100 kali. Meskipun kita tidak bisa menariknya, bahkan menyentuh pedangnya, juga merupakan kehormatan yang tak tertandingi. Sejak aliansi sekte pedang kita, penilaian dimulai. Belum ada yang berhasil menarik pedang Oxue. Bahkan peraih nilai tertinggi sesi sebelumnya, Wan Long, hanya berhasil menggoyangkannya sedikit. Hari ini, kami menantikan kalian semua memberikan kejutan menyenangkan. Kita menarik pedangnya, menyingkirlah. Cepat lihat, pedang Oxue bereaksi. Nona Ye bagus sekali. Aku pasti terlalu gugup tadi. Kalau tidak, mengapa aku tidak memikirkan menggunakan tenaga dalam untuk menarik pedang? Tuan muda kedua Ye, sejauh yang aku tahu, dalam penilaian aliansi sekte pedang, setiap orang hanya diizinkan satu kali percobaan. Nona mudamu, apakah dia mencoba untuk curang di depan semua orang? Tepat sekali Nona Ye. Bagaimana kau bisa mengabaikan aturan? Ini terlalu tidak adil. Yi Zhuqing lulus penilaian. Jadi kenapa jika aku tidak menarik pedang Osu? Bukankah pedang Osu tetap mengakuiku? Nanti aku ingin melihat bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri. Mohon semua sekte pedang di bawah langit memiliki asal yang sama. Wajar saja bagi seorang pengguna pedang untuk menggerakkan pedang dengan kekuatan dalam. Akan aneh jika tidak ada reaksi. Apa yang membuatmu begitu sombong? Selanjutnya, Wan Long peraih nilai tertinggi penilaian sebelumnya. Bangkitlah. Itu bergerak. Pedang Oxue bergerak. Kakak baik aku tidak salah lihat kan? Apakah pedang Oxue bergerak ke atas? Mungkinkah Tuan Muda Wan hari ini akan menarik pedang Oxue? Tuan Muda Wan ini benar-benar pantas menjadi peraih nilai tertinggi tahun lalu. Menurutku, dia akan memenangkan juara pertama lagi tahun ini. Pedang Oxue selalu hanya ditarik oleh pendekar pedang suci Mei Oxue sendiri. Hak apa dia? Shen Yixin, jangan berdiri di sana, menjadi orang yang iri. Menurutku, kau, hanya karena kau tidak bisa menarik pedang itu sendiri. Berdiri di sini. Apa yang terjadi? Tuan Muda Wan, apa kau baik-baik saja? Bagaimana pedang Osu bisa melukaimu? Aku baik-baik saja.
Mungkin aku terlalu memaksakan diri, dan itu berkonflik dengan kekuatan pedang Oxu. Pedang Oxu tidak cocok dengan kultivator jahat. Kau mencoba menarik pedang itu menggunakan kekuatan kultivator jahat. Omong kosong belaka. Xian Yixing, kau memfitnahku. Kau hanya iri dengan kekuatanku yang unggul. Hanya mampu menggoyangkan pedang Oxu ini. Kau pikir kau pantas? Perhatikan baik-baik. Aku akan membiarkanmu menyaksikannya dengan seksama. Nah, apa kau lupa memberiku sesuatu? Benar, kakak. Lollipopku, itu bisa membawakanmu keberuntungan. Tenang saja, keluarga Xian yang ingin kau lindungi. Kakakmu akan melindungi mereka untukmu. Pedang Oxu bergerak. Semua orang lihat cepat. Kakakku menggerakkan pedang Oxu. Jadi kenapa jika dia mengguncang pedang Osu? Jangan kau lupakan, kakakmu membual bahwa dia akan mencabut pedang Osu. Jika tidak, keluarga Shenwu akan dihapus secara permanen dari daftar aliansi sekte pedang. Yi Juking, kau jelas tahu bahwa menarik pedang Osu adalah hal yang mustahil. Aku melihat bahwa kalian semua melihat bahwa Shen Yixin tidak mengerti dan sengaja menipunya. Bukankah itu terlalu jauh dalam menindas orang lain? Kakak Swan lihat. Apa itu? Dia benar-benar bisa membuat pedang Oxu dengan sukarela mengakui seorang tuan. Ini selalu hanya mungkin bagi tuan pedang Oxu. Pendekar pedang suci Mei Oxu bisa mencapainya. Mungkinkah? Tidak. Apa yang akan kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Hanya mengingatkanmu bahwa kau harus memenuhi janjimu. Mengapa memilih hari lain ketika hari ini adalah hari yang tepat? Hari ini, panggil ayahmu kemari, dan biarkan kami mengadakan upacara serah terima. Aku tidak peduli trik apa yang kau gunakan di bawah langit, kecuali pendekar pedang suci Mei Osu. Tidak ada yang bisa mencabut pedang ini. Lihat, aku akan mengungkap warna aslimu. Tunjukkan belas kasihan. Ayah. Mohon maafkan ketidakhormatan junior dari keluarga Ye ini. Jadi kau adalah junior Moshu. Tepat sekali. Putrimu ini mengandalkan fakta bahwa dia adalah putri penjaga aliansi, bertindak semena-mena dan kejam, memfitnah anggota klan Shenku karena mencuri manual pedang, dan secara terbuka mempermalukan anggota klanku, menuntut mereka melumpuhkan energi internal mereka untuk penanggung tuduhan palsu ini. Sekarang, aku menuntut agar putrimu ini melumpuhkan energi internalnya sebagai penebusan. Apa kau setuju? Shen Yixin, ini adalah pengurus aliansi. Statusnya hanya setingkat di bawah pemimpin aliansi. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kakak Swan, dia tahu akan kehilangan posisinya. Kakakku memenangkan taruhan. Mulai sekarang kakek Patriar akan menjadi pengurus aliansi. Ini, apa yang terjadi di sini? Tuan pelayan, mohon maafkan kesalahanku. Aku sebelumnya baru saja melihat Shen Yixin bersikap sombong dan kasar. Jadi itulah mengapa aku menyetujui taruhan itu. Tapi aku tidak menyangka dia benar-benar akan menarik pedang itu. Nona Sulung Shen, mereka yang berlatih di sekte pedang harus menepati apa yang mereka katakan. Mengenai Shu Qin, ini adalah kesalahanku karena gagal mendisiplinkan putriku. Aku pasti akan mendisiplinkannya dengan ketat mulai sekarang. Jika kau bisa mengampuni putriku, aku bersedia menghormati taruhan itu dan menyerahkan posisi kepala kepada keluarga Shen. Kakek Patriar, kamu akhirnya dipromosikan. Ayah ibu, keluarga Shen akhirnya berhasil. Karena kau sudah mengatakannya, maka aku setuju. Dasar bocah, kirim pesan melalui merpati pos. Suruh Shanjin itu datang kemari sekarang juga. Tunggu, sebelum itu, orang tua ini harus mengklarifikasi satu hal terlebih dahulu. Mengingat tingkat keahlian dan bakat Anda, sama sekali tidak ada kebutuhan bagi Anda untuk datang ke aliansi sekte pedang untuk berkultivasi. Bicaralah, siapa yang mengirim Anda ke sini untuk membuat masalah? Kepala pelayan, Anda harus mencari keadilan untuk Nona Shen Yixin ini telah menyembunyikan kultivasinya sejak awal. Bersama dengan kedua pengikut kecil itu, dia telah membuat seluruh aliansi kacau balau. Beberapa hari yang lalu bakatnya biasa-biasa saja. Menurut pendapat saya, dia pasti telah dirasuki, dan pikirannya telah diserang oleh sekte jahat. Kamu bicara omong kosong. Kakakku sudah sangat kuat. Sebelum percobaan, kamu tidak diizinkan memfitnah kakakku. Semuanya bergantung pada melihat untuk percaya. Saya percaya Anda memang mencabut pedang Aksue, tetapi saya sama sekali tidak percaya bahwa seseorang seusia Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu. Bicaralah, apa tujuan Anda datang ke sini? Aku datang ke aliansi sekte pedang
Memang bukan untuk kultivasi. Itu untuk bertemu seseorang dan menanyakan satu hal. Siapa yang ingin Anda temui? Dan masalah apa yang Anda cari bimbingannya? Aku datang untuk menemui Mo Xiu dan sekalian untuk meminta bimbingannya tentang cara menembus tingkat terakhir dari teknik pedang tanpa batas. Kurang ajar. Beraninya kau memanggil nama pemimpin aliansi secara langsung. Teknik pedang tanpa batas ini hanya bisa dikultivasi oleh praktisi pada tingkat pedang suci. Atas dasar apa? Kau menyebutku kurang ajar. Bahkan Mo Xiu tidak akan berani berbicara padaku seperti itu. Dia seharusnya senang bahwa aku datang kemari. Apa statusmu? Beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu? Aku tidak menyangka bahwa adik junior yang manis dan menggemaskan akan membawa sekumpulan berandalan sembrono. Lupakan saja, bagaimanapun juga, Mo Xiu dan aku sudah lama tidak bertemu. Demi mereka, aku tidak akan berurusan denganmu hari ini. Mengenai siapa aku, ketika dia tiba, apakah itu benar atau salah, kau akan tahu dengan sendirinya. Saya pikir Anda takut mencoba mengulur waktu. Jangan pernah memikirkannya. Berlututlah. Apakah ini, Kakak Pri? Mengkultivasi tamu tinta bambu, kekuatan yang tak tertahankan. Ini adalah pemimpin aliansi pedang suci. Mo Xiu salah satu dari 4 santo pedang agung. Mo Ju salah satu dari 4 pedang suci agung, yang sama terkenalnya dengan pedang suci Mei Osu. Aku sudah mengetahui benar dan salah dalam masalah ini. Ye Xiang, kau gagal mendisiplinkan putrimu dengan benar, membiarkan generasi muda membentuk kelompok, dan menindas para murid, menyebabkan kekacauan di aliansi sekte pedang. Mohon pemimpin aliansi menjatuhkan hukuman. Maka sesuai dengan taruhanmu sebelumnya, kau harus menyerahkan posisimu sebagai pengurus kepada kepala keluarga Shen. Keluarga Yi dibatasi 3 hari untuk pindah dari aliansi sekte pedang. Adapun tuan kedua Yi, kau sebenarnya mengabaikan benar dan salah, berani-beraninya menyerang seorang murid, maka hapuskan kultivasimu. Mengapa kau menjadi sentimental sekarang? Shen Yixin, aku salah sebelumnya. Akulah yang menempatkan kehormatan dan aib keluarga Shen di atas segalanya, dan tidak memberimu ruang untuk berkembang sama sekali. Aku salah dan aku meminta maaf kepadamu. Mengapa ada satu lagi? Bukankah aku baru saja bilang, aku tidak akan mempermasalahkannya. Shen Yixin, mulai sekarang mari kita bekerja sama untuk melindungi keluarga Shen dengan baik. Cukup, aku tahu kalian anggota keluarga Shen memiliki ikatan yang kuat setelah mengambil alih aliansi sekte pedang. Aku harap kau bisa mengambil kekompakan ini dan meneruskannya di dalam aliansi. Terima kasih pemimpin aliansi. Kami pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan pemimpin aliansi. Aku tidak menyangka kau gadis terlihat cukup pantas sebagai pemimpin aliansi. Tidak seperti sebelumnya yang selalu menangis. Menangis. Kau adalah jati kakak seperguruan. Apakah guru mengutusmu turun gunung untuk mencari hati pedang? Oleh karena itu, kau bertransmigrasi ke tubuh Nona Sulung Shen dan menjadi penampilan ini. Kakak seperguruan, apakah kau sudah menemukan hati pedang? Belum. Itulah mengapa aku datang ke aliansi untuk bertanya padamu. Karena kau sudah memahaminya, bisakah kau memberitahuku apa sebenarnya hati pedang ini? Kakak seperguruan, hati pedang ini hanya bisa dipahami secara intuitif, tidak dijelaskan dengan kata-kata. Kau harus memahaminya sendiri. Tapi aku bisa memberimu petunjuk. Hati pedang ada di sini, di keluarga Shen. Keluarga Shen. Meskipun sekte pedang keluarga Shen memiliki warisan yang panjang, itu benar-benar merosot. Tapi karena orang tua itu mengirimku ke keluarga Shen untuk mencari hati pedang, dia pasti memiliki niatnya sendiri. Sekarang setelah penilaian selesai, aku juga harus kembali. Jangan pergi kakak seperguruan. Kenapa kau tidak tinggal beberapa hari lagi? Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa? Suan. Kakak Suan. Kepala keluarga baru saja mengirim pesan, mengatakan bahwa keluarga Shen telah dikepung oleh sekelompok kultivator jahat, memaksa kami untuk menyerahkan manual pedang leluhur. Kultivator iblis. Mungkinkah Guyan dan kelompok Wan Long datang untuk membuat masalah lagi? Tapi terakhir kali, aku jelas sudah mengusir mereka. Kakak, komunikasi juga telah terputus. Ini adalah merpati pos yang dikirim oleh kepala keluarga. Kakak seperguruan aura ini milik kakak seperguruan kedua. Apa kau bilang, Lan Buyu bergabung dengan kultivator iblis? Kembali ke keluarga Shen segera. Shen Jian, jika kau tidak ingin hari ini aku memandikan keluarga Shen dengan darah, aku menyarankanmu, sebelum kesabaranku habis, serahkan manual pedang leluhur. Tidak mungkin, jika Anda ingin menghancurkan keluarga Shen saya, Anda harus melangkahi mayat saya terlebih dahulu. Terlalu percaya diri. Lan Buyu sang pedang suci. Guyan, lakukan gerakanmu. Berhenti. Pedang Osu, kau benar-benar datang juga. Patu, apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Di usiamu berhentilah mencoba pamer di sini demi sebuah manual pedang. Manual pedang. Mungkinkah manual pedang itu mencatat cara mematahkan hati pedang? Hati pedang itu milik keluarga Shen saya. Manual pedang yang diturunkan dari generasi ke generasi.
Itu adalah fondasi keluarga Shen saya. Sebagai kepala keluarga, saya secara alami harus melindungi manual pedang dan melindungi keluarga Shen. Seharusnya aku memikirkan ini lebih awal. Jaga ayahmu. Serahkan yang lain padaku. Kakak, hati-hati. Apa kau ingin membela keluarga Shen? Kau hanya memiliki penampilan tertentu. Dan sekarang kau benar-benar menganggap dirimu anggota keluarga Shen. Jangan terlalu mendalami peran itu. Adik seperguruan. Saat kami berempat berkultivasi di gunung, guru menekankan bahwa kita tidak boleh mengambil jalan berbahaya atau bergabung dengan kultivator iblis. Mengapa kau masih? Kenapa? Tentu saja itu untuk menjadi lebih kuat. Namun seseorang sepertimu, yang berbakat secara alami, tidak akan pernah mengerti. Tapi sekarang, kau tidak lagi memiliki hak untuk mengklaim bahwa kau adalah yang terkuat di bawah langit. Kakak seperguruan kedua, apa maksudmu dengan ini? Adik seperguruan Moju, aku sudah lama melalui kultivasi iblis, menembus tahap akhir seni pedang uji. Kekuatanku saat ini sudah jauh di atas kakak seperguruanmu. Jika kau bersikeras menghalangiku hari ini, maka aku hanya bisa menggunakan kekuatanku untuk memberitahu kalian berdua bahwa kultivasi iblis dan jalur ortodoks yang dianjurkan guru sama kuatnya, atau bahkan lebih kuat. Kakak seperguruan kedua, apakah kau benar-benar mengalami penyimpangan Ki? Aku menasihatimu untuk bertobat dan segera kembali ke jalan yang benar. Kakak, siapa orang ini? Bahkan pemimpin aliansi tidak bisa mengalahkannya. Jangan khawatir bocah, jika Moju tidak bisa mengalahkannya, bukankah kau masih punya kakakmu di sini? Kakak, kenapa dia memanggil nama pemimpin aliansi secara langsung? Lagi pula kembali ke aliansi. Hubungan mereka jelas tidak biasa. Kakak, apakah kamu benar-benar kakakku? Kakakku, meskipun tidak sempurna, tapi aku berjanji pada ibu dan ayah, aku pasti akan melindunginya. Awalnya, aku pikir kemampuan semi bela dirimu hebat, tapi mengingat kekuatanmu saat ini, itu membuatku tidak bisa berhenti meragukan. Aku sedikit takut. Apakah kamu benar-benar kakakku? Bocah bodoh, tentu saja aku kakakmu. Jangan khawatir, keluarga Shen akan aman dan baik-baik saja. Aku percaya semua yang kakak katakan. Maafkan aku bocah bodoh. Aku tidak ingin membuatmu sedih. Aman dan sehat. Shen Yixin, aku memberitahumu. Keadaan sudah sampai seperti ini. Namun kau masih berbicara keras. Aku akui kau memang tangguh sebelumnya. Tapi di hadapan pendekar pedang suci Lan Buyu, kau sama sekali tidak layak disebut. Kakak senior, aku akan serius sekarang. Apa kau siap? The film was Pemimpin translated aliansi. and narrated by M. Media. Pemimpin aliansi, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Pemimpin aliansi, kau terluka karena kau berusaha untuk melindungi keluarga Shen kami. Dan keluarga Shen kami sama sekali tidak akan bersembunyi di belakangmu. Seperti pengecut yang takut mati dan berpegang pada hidup. Shuang benar. Kami keluarga Shen menyampaikan rasa terima kasih kami atas rahmat dan perlindungan pemimpin aliansi. Kami bersumpah untuk maju dan mundur bersama pemimpin aliansi. Kami bersumpah untuk maju dan mundur bersama pemimpin aliansi. Kami bersumpah untuk maju dan mundur bersama pemimpin aliansi. Kami bersumpah untuk maju dan mundur bersama pemimpin aliansi. Tidak heran bocah itu menjaga keluarga Shen dengan begitu teguh. Menilai dari ini, keluarga Shen memang layak dilindungi olehnya. Baiklah, karena kalian semua terburu-buru mencari mati. Kalau begitu serang aku semua. Adik seperguruan keahlian, apa yang ada dalam menindas yang lemah? Jika kau punya nyali, bertukar beberapa jurus dengan kakak seperguruanmu di sini. Kakak senior bilang dia ingin bertukar jurus denganku, namun menolak menghunus pedangnya. Itu benar-benar terlalu meremehkanku. Guru pernah berkata, sebelum memahami hati pedang, seseorang tidak boleh menghunus pedang. Benar-benar orang tua kolot yang mengajari anak kolot. Jika kau tidak mau menghunus pedangmu hari ini, maka hari ini akan menjadi hari kematianmu. Cepat pergi. Aku hampir tidak bisa bertahan. Hati-hati, aku mungkin tidak sengaja melukaimu. Kakak, jangan takut. Kami semua mendukungmu. Jadi terlepas dari apakah ilmu pedang seseorang tangguh atau tidak, alasan aku pertama kali menghunus pedangku itulah niat aslinya. Niat asliku adalah untuk melindungi orang-orang di sekitarku. Ini juga alasan aku pertama kali menghunus pedangku. Seiring waktu, aku justru lupa. Shen Yixin, hari ini adalah hari kematianmu. Pedang, kemarilah. Serangan langit dan bumi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau jelas belum memahami.
Tingkat terakhir seni pedang tanpa batas. Bagaimana kau bisa melepaskan serangan langit dan bumi? Kalian semua. Kakak kita menang. Keluarga Sen menang. Menang apa menang? Bukankah aku baru saja berkultivasi di kamarku dan pingsan karena kelelahan? Bocah kecil jangan menipuku. Mengapa aku menjadi begitu langsing? Kakak terima kasih kepadamu. Mulai sekarang kita akan melindungi keluarga Shen bersama.